Nah, wis yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwal Funita dengan NIM 57. Di sini saya sebagai moderator dan matulen dari Hasna Nurul Bayati. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya dalam proposal penelitian mengambil judul representasi nilai pendidikan karakter dalam podcast Close the Door, Egi Kompuser dan relevansinya terhadap bahan ajar bahasa Indonesia. Di sini gambaran umum dari proposal penelitian saya. Fokus penelitian pada media digital podcast yang terbukti efektif membentuk sebuah nilai karakter peserta didik di era digital. Kemudian ada yang saya ambil yaitu podcast Close the Door, dipandu oleh Egi Kompuser dan menghadirkan percakapan yang kaya nilai pendidikan karakter. Dan saya menggunakan teori representasi struktural hal, mengkaji bagaimana makna dan nilai karakter diproduksi melalui sebuah media digital. Dan kemudian ada beberapa temuan yang saya ambil menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian latar belakang masalah dari proposal penelitian saya yang pertama adalah fenomena yang terjadi di era sekarang yang dialami oleh generasi muda. Yang pertama, kepekaan emosi generasi muda yang menurun. Generasi muda kurang peduli terhadap lingkungan sosial, di mana mereka tidak memiliki rasa seperti empati, simpati, dan tidak merespon terhadap kondisi di sekitar mereka. Kemudian ada bahan ajar yang belum optimal. Di sini bahan ajar bahasa Indonesia belum sepenuhnya optimal dan mengintegrasikan konten yang mencerminkan pendidikan karakter sebagai eksplisitnya. Kemudian ada kesenjangan digital. Peserta didik lebih tertarik terhadap konten atau media digital yang dapat meningkatkan minat baca mereka, karena minat baca mereka itu masih cenderung rendah dan menurun dan kurangnya terhubung dengan materi yang terhadap kehidupan nyata. Jadi dalam beberapa latar belakang masalah yang latar belakang proposal penelitian saya ada kepekaan emosi yang menurun. Jadi generasi muda itu masih cenderung kurang peduli terhadap lingkungan sosial mereka dan bahan ajar yang belum optimal dan masih kurang sepenuhnya mengintegrasikan terhadap media digital dan ada kesenjangan digital. Selain ini lebih tertarik pada konten digital, tapi mereka itu karena mereka itu masih cenderung minat bacanya itu sangat rendah dan kurang terhubung dengan materi kehidupan nyata. Jadi mereka itu lebih suka yang lebih terhubung ke kehidupan nyata. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalahnya bagaimana representasi nilai pendidikan karakter dalam podcast Close the Door, Egi Kompuser dan relevan
bukan pada representasi secara hal. Kemudian ada penelitian dari LAMI 2022 berjudul Podcast Kearifan Lokal sebagai media penguatan karakter mahasiswa. Berbeda metode, saya menggunakan kualitatif, sedangkan dalam penelitian LAMI 2022 menggunakan kuantitatif. Oke, kemudian ada landasan teori representasi nilai pendidikan karakter ada 5 yang saya ambil nilai pendidikan karakternya. Yang pertama adalah religius. Di situ ada keyakinan terhadap Tuhan, syukur dan nilai spiritualnya. Kemudian ada nasionalisme sebagai kecintaan bangsa, kebanggaan identitas nasional. Yang ketiga, integrasi ada sebagai kejujuran, tanggung jawab dan mengakui kesalahan. Kemudian ada kemandirian. Di sini ada kerjasama, pantang menyerah dan mandiri. Kemudian ada gotong royong yang kerjasama, saling berguna dan saling peduli sesama. Oke, di sini ada podcast yaitu percakapan yang jujur tanpa protokol media formal, jadi bertanya yang tajam dan langsung. Dan narasumbernya itu beragam dalam podcast tersebut. Ada artis, ada politisi, ada akademis, ada tokoh masyarakat. Kemudian ada keunggulannya itu tuturannya autentik, kayak nilai kehidupan yang tidak terskenario, jadi kayak mengalir kehidupan nyata gitu. Kemudian ada episode yang saya kaji, yaitu ada episode bersama Nadiem Makarim dan episode bersama Syekh Ali Jaber dan bersama Fiersa Besari. Kemudian terusan bahan ajar bahasa Indonesia. Bahan ajar bahasa Indonesia sebagai bentuk materi yang dirancang secara terstruktur untuk mencapai kompetensi peserta didik, bukan sekedar sumber informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan dan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter. Di situ ada beberapa jenis bahan ajar ya, ada cetak, audio visual dan digital interaktif. Lanjut. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, STAR, hal, framework. Dan lokasinya saya menggunakan platform YouTube, yaitu pada podcast Posbidor yang ada di YouTube dan dapat diakses kapan saja. Kemudian data sumber datanya tuturan dalam 3 episode yang saya pilih. Kemudian pengumpulan datanya ada 3, yaitu simak, transkrip, catat, dan identifikasi. Kemudian analisisnya analisis isi, konten analisis adalah regulasi data. Kemudian mungkin cukup presentasi dari saya. Apakah ada yang bertanya? Saya ingin bertanya Mas Nafa. Oke, silakan Mbak Nafa. Perkenalkan, saya Nafa Arinda Supriyadani dengan NIM 36. Izin bertanya, mengapa Anda menggunakan teori representasi Stuart Hall, bukan teori analisis wacana atau semiotika? Saya tahu dulu ya Mbak Nafa. Iya Mas Nafa. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Silakan Mbak Anggun. ini dengan NIM 69. Apa yang membedakan penelitian ini secara signifikan dengan penelitian Budi dan Widodo tahun 2021 yang juga mengkaji nilai karakter pada podcast jadi publisher? Saya tahu dulu ya Mbak Anggun. Tadi dari pertanyaannya Mbak Nafa, mengapa dalam penelitian saya menggunakan teori representasi Stuart Hall, bukan teori analisis wacana atau semiotika yang biasanya digunakan oleh peneliti lain. Oke, di sini saya memilih teori Stuart Hall dipilih karena fokusnya itu sama pada bagaimana makna diproduksi melalui bahasa dalam media yang sangat sesuai dengan objek penelitian saya. Jadi penelitian saya itu podcast. Jadi di situ nanti lebih mendalami dapat mengenai 3 levelnya, yaitu ada realitas, representasi dan ideologinya secara langsung. Jadi lebih mendalam daripada semiotika dan analisis wacana gitu Mbak. Apakah menjawab? Jawab Mas Nafa. Terima kasih. Mbak Anggun, tadi sekilas yang saya tangkap ya, apa yang membedakan
konstruksi, bukan representasi pendidikan karakter gitu. Dan di situ kan kalau inokus itu lebih condongnya ke pragmatik yang bangun. Kalau saya itu lebih condongnya ke representasi dari stadha yang berfokus pada konstruksi makna melalui bahasa dan narasi. Di mana dimensinya, analisnya lebih ke bagaimana nilai konstruksi, bukan sekedar tindak putunya. Jadi kayak nilai yang terkandung di dalam podcast tersebut. Itu bangun. Apakah menjawab? Baik, mungkin itu saja presentasi yang disampaikan oleh Mbak Masna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.